media asing 3 kali soroti Anies Baswedan. Pertama, pada waktu debat pertama kali. Kedua, penolakan terhadap IKN. Dan yang ketiga, ini serius, terkait dengan live TikTok. Bagaimana menurut kalian? Apakah media asing peduli terhadap pemilu di Indonesia, atau Anies Baswedan menjadi ancaman terhadap asing, atau malahan menjadi sesuatu bagi negara asing? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Media asing menyorot Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya yang terakhir disorot oleh media asing itu mengenai apa sehingga kok kelihatannya serius sorotannya. Pertama, kita lihat di CNBC Indonesia, media asing sorot Anies Baswedan di Pilpres RI. Ada apa? Sebuah pertanyaan besar. Ini beberapa hal yang disorot. Kemudian yang kedua adalah, ini agak lama di Metro, beberapa waktu yang lalu, media asing sorot di kritikan Anies soal IKN. Kali ini tentunya menjadi pro dan kontra terkait dengan Anies berani melakukan oposisi ataupun kritik terhadap IKN, Ibu Kota Negara. Kemudian yang ketiga di CNN Indonesia, ini juga sudah beberapa waktu yang lalu, media asing soroti 3 kandidat saling serang di debat pertama Capres. Ini tidak hanya Anies, tapi ketiga-tiganya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, yang up to date, yang hari-hari ini media asing soroti. Media asing sorot Anies Baswedan di Pilpres RI. Ada apa? Ini di CNBC Jakarta. CNBC Indonesia, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali disorot media asing. Kali ini mantan gubernur Jakarta ini disorot karena cara kampanye yang mulai menggait suara generasi muda Indonesia. Media berbasis di Singapura, Channel News Asia (CNA) membahas hal ini melalui artikel berjudul "Playing to His Strength". Former academic Anies Baswedan whose the youth vote as he contest Indonesia presidency yang diterbitkan pada Minggu 31 Desember kemarin. Dalam artikel tersebut, CNA membahas acara Desa Anies. Ini maksudnya Desa Anies yang kalian pahami. Ini merujuk sebuah platform di mana pemilih muda bisa mengajukan pertanyaan menarik hingga kritik kepada Anies. Ini memang di beberapa tempat itu terjadi. Dalam sebuah sesi dialog Desa Anies, CNI menyoroti bagaimana seorang mahasiswa Universitas Hazaire di Provinsi Bengkulu menantang Anies dengan pertanyaan-pertanyaan yang pedas, bahkan terkadang menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah sikapnya terhadap rencana Ibu Kota Negara. Meskipun sebetulnya yang disorot itu hampir sama, tapi ini adalah langsung berhadapan dengan mahasiswa yang pedas kritiknya. IKN dijelaskan pula bagaimana IKN menjadi kebijakan milik Presiden Joko Widodo, namun tidak disetujui oleh Anies. Mahasiswa juga menginterogasi Pak Anies tentang kemiskinan dan korupsi di Indonesia. Saat ia menjawab pertanyaan, meluangkan waktu untuk membongkar topik dan memberikan penjelasan rinci. Kandidat tersebut tampak alami dalam urusan dengan kaum muda. Demikian laporan CNI. Bagaimanapun, ia adalah seorang akademisi yang kemudian menjadi rektor universitas, yang membuatnya menghabiskan waktu bertahun-tahun berinteraksi dengan kaum muda yang ia tempatkan sebagai inti strategi kampanye dalam pemilihan presiden tahun depan. Setelah sesi tersebut, Anies mengatakan bahwa dia yakin seorang pemimpin tidak boleh takut dikritik.
Ia mengatakan dialog adalah cara terbaik untuk memahami satu sama lain, terutama para pemuda. Sebenarnya dalam artikelnya CNN menjelaskan bagaimana pengalaman Anies yang mantan akademis mempengaruhinya. Ia sempat ditunjuk sebagai rektor Universitas Paramadina di 2007 pada usia 38 tahun, kemudian mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar, mempermainkan citranya sebagai seorang intelektual dan ulama juga tampaknya menjadi bagian penting dan strategi kampanyenya dibanding dengan pesaingnya. Anies mencalonkan diri sebagai kalian sudah tahu siapa yang mencalonkan, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang disorot oleh media asing. Acara Desa Anies di berbagai tempat yang dihadirkan Anies Baswedan dengan bertemu dengan seluruh generasi, khususnya adalah generasi muda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, mengkritik, berdialog dengan Anies Baswedan, yang itu tidak dilakukan atau tidak dilakukan secara total oleh calon yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah sorotan media asing ini mengarah kepada hal negatif atau mengarah kepada hal yang positif, atau ini adalah membangun demokrasi atau sebaliknya? Dan apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan atau kekalahan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa asing dalam dunia pemilu itu menjadi bagian penting dalam proses pembangunan demokrasi, karena asing, maksudnya negara asing, itu kan mereka berkontribusi dalam, taruhlah, memberikan arahan, menjadi teman negara berpartner atau berdialektika dalam membangun demokrasi. Mulai Indonesia merdeka sampai sekarang tidak lepas dari keberadaan negara-negara asing. Adapun terkait dengan media asing, pasti orang menjadi pro dan kontra. Ini positif, ini negatif terkait dengan sorotan, kritikan ataupun pembahasan oleh media asing. Tetapi pada posisi yang ditampilkan media Singapura, CNN, terkait dengan sorotan kepada Anies Baswedan, itu terkait dengan keberanian untuk melakukan dialog dengan generasi muda. Desa Anies. Dan itu terjadi hampir setiap saat. Kalau dari sini maka saya melihat bahwa media asing itu mempunyai penilaian positif, karena Anies berani untuk melakukan sesuatu yang tidak standar, dalam artian iya kalau bisa menjawab dengan benar, kalau tidak belepotan maka akan ditinggalkan pemilih. Di sini yang disorot adalah apa yang menjadi gagasan pro dan kontra Anies, dan mereka mengkritiknya secara serius. Anies Baswedan juga menjawabnya semua pertanyaan dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka kemudian menerima. Jadi sorotan dari media asing ini kalau menurut saya mengarah kepada hal yang positif. Kemudian yang kedua, pada waktu debat pertama kali antara Mas Anies, Pak Prabowo, sama Mas Ganjar, itu memang beberapa media asing juga menyorot, karena pada waktu itu posisi di mana terkait dengan keberadaan mereka pada waktu proses sebagai capres ini, apakah bagian dari petahana pemerintahan lama, rezim lama, atau sebagai penantang yang menghadirkan perubahan. Di sini memang media asing menyorotinya, dan pada perkembangannya media asing tetap memperhatikannya. Hanya pada kesempatan saat ini yang lebih itu adalah Mas Anies Baswedan. Kalau menurut saya sih, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar, itu juga mendapatkan perhatian
masuknya dari media asing. Kemarin juga diberitakan tentang hal itu. Hanya pada kesempatan ini keberanian untuk desak Anies itu menjadi sesuatu. Apalagi live TikTok yang setiap capres ataupun cawapres itu harus berani berhadapan dengan seluruh netizen, viewer yang mungkin pertanyaannya positif, mungkin pertanyaannya negatif. Dan hal itu kalau jawabannya tidak tepat atau tidak memuaskan kepada viewer, bisa-bisa menjadi kontraproduktif. Di sini media asing juga menyorotinya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, bahwa keberadaan media asing hampir sama dengan media lokal ataupun nasional. Mereka melakukan semacam pemberitaan yang menarik menurut mereka, menurut subjektivitas mereka, tapi menjadi bahan yang objektif untuk publik. Supaya media asing tidak mengintervensi dalam proses pemilu, lebih baik keberadaan mereka itu tidak mencampurkan antara yang terjadi dalam negeri dengan yang lain. Memang demokrasi Pancasila yang dipraktekkan di Indonesia itu ada perbedaan dengan demokrasi yang ditampilkan taruh di Amerika ataupun negara lainnya. Lah, di Indonesia yang menjadikan demokrasi Pancasila, dan di situ pada kesempatan ini ada capres-cawapres yang menampilkan ide dan gagasan visi misi dan kemudian berdebat sampai selanjutnya metodenya salah satunya adalah desak Anies misalkan, ataupun Pak Prabowo menyapa ataupun Mas Ganjar menyapa juga. Tapi kebetulannya yang sangat disorot di CNBC di sini adalah Anies Baswedan. Semoga ini bukan menjadikan sebuah panggung yang subjektif. Semoga keberadaan ketiga capres itu mendapat hal yang sama, perhatian yang sama dari media asing, sehingga nanti tidak menghadirkan pemahaman diskriminasi terhadap sorotan tersebut. Dan bahwa media asing itu salah satu instrumen untuk mempublikasikan politik kekinian di Indonesia ke seluruh negara, sehingga perimbangan itu penting. Tetapi bahwa beranian untuk komunikasi dengan seluruh itu penting, sehingga kalau Mas Anies melakukan, seharusnya Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar itu melakukan, sehingga nanti tidak dikatakan subjektif dalam sorotan media asing. Jangan sampai sesuatu yang berbau asing itu kemudian diberi label negatif. Tetapi bahwa untuk membangun demokrasi dalam sebuah negara, objektivitas itu muncul dari orang lain. Kalau dari dalam diri kita itu agak sulit, karena ya subjektivitas akan muncul, objektivitas yang tidak. Maka keberadaan media asing pada kesempatan ini menjadi pemicu pembangunan demokrasi yang lebih baik. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita dalam membahas persiapan 14 Februari 2024. Semangat memperkenalkan ragam demokrasi di negeri kita, dan semoga tidak ada salah tafsir berbagai media asing terhadap political behavior dari tiga pasangan calon ataupun political behavior dari para pemilih, karena memang negeri kita belum satu abad, perlu proses pendidikan yang bisa menghadirkan politik yang lebih dewasa dan rasional. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.